Di tempat Claude terlihat Yves sangat menikmati kekalahan dari Claude. Hibiki segera pergi ke sana. Tetapi setelah melihat peta dunia, dia melihat banyak kawanan Silver Ruby yang sedang menuju ke sana. Hibiki dan yang lainnya terlihat sedang dikejar oleh kawanan Silver Ruby. Namun Hibiki akan membunuh mereka semua demi Claude. Ketika Hibiki akan menyerang, Sapo memberitahu supaya Hibiki mengaktifkan skill bawaan Intellectual Eye. Ketika mengaktifkannya, Hibiki melihat bidikan sasaran pada target yang akan diserangnya. Hibiki langsung melancarkan serangannya, dan serangan tersebut berhasil tepat sasaran hingga mereka tumbang semua. Lilian pun ingin membantu, lalu Vene menyuruhnya untuk melepaskan energi sihirnya sebanyak 30%. Setelah itu, Lilian pun menyerang menggunakan sihir angin dan juga sihir pohon hingga monster tersebut kalah dengan cepat. Hibiki merasa kalau monster yang tadi memiliki kecerdasan, karena mereka menyerang dari dua arah sekaligus. Vene merasa curiga dengan Yves karena setelah bertemu dengannya, mereka mendapatkan banyak serangan dari monster serigala. Dan Vene juga merasa kalau dia pernah bertemu dengannya. Claude yang mulai kelelahan, dia teringat kembali dengan kejadian yang menimpa dirinya ketika dihianati oleh temannya. Ketika Claude menyebutkan nama temannya, serigala itu langsung melolong. Mereka beradu serangan, tapi Claude terluka oleh serangan dari Silver Diamond. Vene mengetahui kalau Silver Diamond mempunyai skill barrier dan mengingatkan Hibiki kalau serangannya saat ini tidak bisa menembus bariernya. Ketika Claude akan diserang, Hibiki berteriak. Seketika itu tangannya memancarkan cahaya dan Hibiki berhasil menyelamatkan Claude dari serangan Silver Diamond itu. Vene mengeluarkan seluruh daya sihir Lilian, namun Silver Diamond yang melihat sihir Lilian keluar langsung mundur. Di sana Hibiki pun memeriksa Claude. Dia lagi-lagi terkejut karena menemukan racun dierit. Lalu Hibiki mencoba melihat status dari Silver Diamond itu, dan dia menemukan kalau monster itu menderita racun dierit yang sangat parah. Tidak berselang lama, Silver Diamond itu mencoba untuk menyerang mereka. Lalu Hibiki mencoba untuk menyembuhkan Claude, namun percobaan pertama tidak berhasil sama sekali. Tapi sihir Lilian tidak bertahan lama, hingga Silver Diamond berhasil menembus sihirnya. Lalu Hibiki mencoba untuk menembakkan panahnya, tapi seketika itu Claude bangun dan berhasil menyerang Silver Diamond itu. Hibiki tiba-tiba menggunakan skill Intellectual Eye-nya lagi. Tiba-tiba level hero-nya Claude langsung naik menjadi 95, dan serangannya berhasil menembus pertahanan dari Silver Diamond. Lalu Claude menyuruh Hibiki untuk menunggu di sana, karena dia akan mengakhiri semuanya. Ketika Hibiki menanyakan senjatanya, senjata tersebut langsung muncul dan mengeluarkan cahaya. Silver Diamond pun membuat bariernya. Namun menurut Claude, kalau bariernya itu sekarang buatnya hanya seperti kertas yang bisa ditembus dengan mudah. Setelah itu Claude pun menyerangnya menggunakan tombak itu, hingga Silver Diamond kalah seketika. Ketika Hibiki memeriksa monsternya, ternyata jiwa yang terdapat di Silver Diamond itu sudah lepas. Lalu Anastasia mengucapkan terima kasih kepada Hibiki, karenanya dia bisa lepas dan tidak akan berbuat dosa lagi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Lalu Claude menghampirinya dan menanyakan terkait kondisi dari Hibiki. Setelah itu Claude merasa bersalah atas peristiwa yang terjadi, tapi Hibiki tidak mengerti. Lalu Claude menjelaskan kalau monster itu dikendalikan oleh sebagian jiwa dari Anastasia, bekas rekannya terdahulu. Karena dia seorang penyihir roh, dia bisa memecah jiwanya dan mencari monster, lalu mengendalikan monster tersebut. Ketika Hibiki menanyakan terkait kutukan, Claude mengatakan kalau dia bukan orang yang mengutuknya. Tapi Hibiki mengingatkan Claude kalau ini bukanlah salahnya dan jangan menyalahkan diri sendiri. Mendengar itu Claude langsung bersumpah lagi kalau dia akan melindungi dan melayani Hibiki dengan sepenuh hati. Setelah mendengar pernyataan dari Claude, Hibiki langsung jatuh pingsan karena telah menggunakan skill yang terlalu banyak dan terus-menerus. Di tempat para dewa, mereka sedang membicarakan sesuatu. Ketika dewa utama menyalahkan dewa sihir, dia langsung marah terhadap dewa utama. Lalu dewa sihir mengatakan kalau kandidat Raja Iblis adalah anak yang baik-baik, dan dia menyuruh dewa utama untuk tetap berusaha. Ketika dewa sihir akan pergi, dia menanyakan mengenai Hibiki. Namun dewa utama tidak mengetahuinya. Dia memberi bantuan karena Hibiki terlihat lemah. Setelah dewa sihir pergi, kalau dewa utama berharap Hibiki tidak pernah datang ke dunia ini. Di tempat Emalia, dia sedang mengadakan pesta, namun dia terlihat marah terhadap ayahnya. Tiba-tiba Verdelis mengenalkan dirinya kepada Emalia, dan Emalia mengetahui kalau dia adalah seorang pangeran. Ketika Emilia mengetahui kalau dia sedang dijodohkan, dia mulai merasa jijik dengan semuanya.
Di dalam istana mereka mengumumkan kalau kedua pangeran akan mengalahkan Raja Iblis dan mereka akan ditemani oleh Daugir untuk perjalanannya, dan Emalia juga terpilih untuk ikut bersama dengan mereka. Namun dia langsung terkejut begitu saja. Lalu Verdelis meyakinkan mereka kalau dia akan mengalahkan Raja Iblis. Setelah mengatakan itu, Verdelis juga mengajak Emalia untuk menikah. Lagi-lagi Emalia terkejut mendengarnya. Di tempat Hibiki mereka lagi beristirahat setelah makan malam. Di sana lagi-lagi Hibiki mengatakan keinginannya untuk kembali pulang karena dia ingin bertemu dengan keluarganya dan juga teman-temannya. Tapi sekarang Hibiki tidak ingin dulu berpisah dengan mereka karena mereka telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupannya. Hibiki pun memikirkan cara kembali ke dunianya tanpa harus meninggalkan mereka. Cloud pun menanyakan caranya kembali ke dunia tanpa meninggalkan mereka. Namun dengan polosnya Hibiki menjawab kalau dia tidak tahu. Vene sudah tahu kalau Hibiki akan mengatakan seperti itu. Namun Cloud yakin kalau Hibiki pasti akan bisa mewujudkan hal yang mustahil menjadi kenyataan. Dan Hibiki juga ingin meminta bantuan kepada mereka dalam mewujudkan keinginannya itu. Dan mereka pun akan membantu Hibiki. Mendengar itu Hibiki mengucapkan terima kasih kepada mereka. Lalu Vene pun dengan semangatnya kalau dia juga ingin tetap bersama dengan mereka. Di istana Emalia mengganti bajunya karena dia tidak sanggup kalau harus bersama dengan Verdelis. Emalia kabur dari sana dan ingin kembali menjadi petualang dan bertemu lagi dengan Hibiki. Di penginapan Lilian menanyakan terkait temannya Hibiki. Hibiki menjelaskan kalau temannya mempunyai sebuah kafe dan mereka selalu menemani Hibiki setiap hari. Namun di sini juga sekarang Hibiki mempunyai Cloud dan yang lainnya juga, dan Hibiki pun sekarang merasa tidak kesepian. Setelah itu mereka melaporkan kepada Guild. Di sana Balz mengapresiasi kemenangan mereka. Namun dia marah karena kekuatan otot Hibiki yang lemah. Kalau lebih kuat mungkin Hibiki tidak akan pingsan. Balz langsung menyuruh Hibiki untuk ikut dengannya dan mengikuti latihan setiap hari layaknya berlatih di neraka. Namun Jewel datang ke sana untuk membahas terkait hadiah karena telah mengalahkan Silver Diamond. Jewel juga menjelaskan kalau Hibiki telah mengalahkan monster yang bahkan Balz pun dibuat kesulitan untuk mengalahkannya. Setelah itu dia pergi ke tempat Debbie lagi. Di sana Hibiki takut ketahuan karena dulunya Cloud tidak mempunyai tangan dan juga kaki. Namun Debbie mengatakan kalau perusahaannya tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi. Setelah itu mereka langsung pergi ke tempat senjata. Di sana Hibiki menemukan jubah untuk lapis angin karena menurutnya sihir angin dapat membuatnya menghindari serangan. Lilian pun sangat setuju dengan pilihan Hibiki. Lalu Lilian pun sudah memutuskan untuk membeli jubahnya. Ketika Cloud menemukan jirah yang bagus, dia terkejut dengan harganya yang begitu murah. Menurut Debbie, perusahaannya diprioritaskan harga yang terjangkau dengan fasilitas toko yang lengkap. Dan Cloud pun mengambil jirah tersebut. Dia juga menjelaskan kepada Hibiki kalau jirah tersebut diperkuat dengan sihir penguatan dan kekuatan bertahannya setara dengan jirah yang utuh. Ketika Hibiki menanyakan senjatanya, Cloud sudah mengambil tomak yang pas untuknya karena senjata itu serbaguna dan juga efektif. Debbie juga menawarkan untuk kereta kuda dan perlengkapan yang lainnya karena dia tahu kalau Hibiki akan pergi ke dalam dungeon. Lalu Hibiki memesannya dan memintanya untuk memberitahukan kalau sudah siap. Ketika di luar, Hibiki mencoba untuk memotong lagi rantai kutukan dari Cloud. Setelah itu muncul kelinci bernama Carbuncle. Melihat itu Hibiki dan Lilian merasa keasikan main dengannya hingga membuat Cloud marah karena terus dirantai. Dan Vene juga marah dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu dia pergi untuk membuka kutukan dari Cloud. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan dia pun berhasil menghancurkan 2 lantai kutukan tersebut. Hibiki langsung mengucapkan terima kasih kepada Carbuncle dan Cloud juga mengucapkan hal yang sama. Namun dia iri karena melihat Carbuncle dimanja oleh Hibiki. Setelah itu dia pun berpamitan untuk pulang karena tugasnya telah selesai. Setelah kembali ke penginapan, Cloud merasakan panas yang luar biasa dan suhunya terpantau 39 derajat. Lalu Hibiki menyuruh Cloud untuk memotong bulunya. Dia pun akan menuruti apa kata Hibiki meski tanpa bulu. Tapi Lilian mencoba untuk membuat sihir bola untuk mendinginkan suasana sekitar. Lalu Vene menyuruhnya untuk menambahkan sihir lain ke dalam bola air itu. Setelah itu mereka mencobanya dan mereka pun merasa kenyamanan.
Setelah itu Hibiki akan keluar untuk sementara waktu dan dia akan mencari sesuatu untuk mengatasi hawa panas ini dan Lilian akan ikut dengannya. Namun Vene pun akan ikut pergi juga bersama dengan Hibiki karena dia ingin dibelikan minuman yang dingin. Ketika mereka keluar mereka tidak melihat banyak orang lain di sana. Lalu mereka bertemu dengan Debbie. Namun Hibiki menanyakan terkait Debbie yang sangat nyaman dan tidak merasa kepanasan. Menurutnya kalau bajunya itu diselipin sesuatu. Lalu Hibiki pun pergi ke guild dan menanyakan kepada Jewel terkait jubah musim semi abadi. Dan Jewel mengetahuinya kalau itu adalah jubah untuk mengatur suhu. Dan menurutnya butuh bunga ajaib untuk membuat baju tersebut. Dan bunga tersebut tumbuh jauh di dalam hutan sebelah timur. Jewel mengatakan kalau jalannya cukup rumit dan dia juga tidak begitu yakin apa Hibiki bisa menemukannya atau tidak. Tapi Vene yakin kalau Hibiki tidak akan bisa. Hibiki dan Vene langsung mencari bunga tersebut dan mereka ditemani oleh Jewel. Namun Vene tertidur dengan lelap. Hibiki mau mencari bunga itu karena untuk mencoba balas budi kepada mereka. Karena mereka selalu memprioritaskan dirinya daripada diri mereka sendiri dan mereka juga selalu ada di sisinya. Jewel merasa kalau Hibiki mempunyai kemampuan untuk mendapatkan teman yang luar biasa. Karena Hibiki sangat baik dan berkat itulah perjalanan mereka akhirnya mendapatkan hasil. Setelah mereka kembali ke penginapan, Cloud dan Lilian melakukan sesuatu untuk Hibiki. Cloud dan Lilian mencari teh hitam untuknya. Selagi makan Hibiki ingin melihat status dari Lilian karena sudah lama dia tidak melihat statusnya. Setelah dilihat Hibiki terkejut karena awalnya Lilian adalah kandidat Sage. Sekarang tertulis Sage level 1. Menurut Vene karena Lilian sudah mendapatkan banyak pengalaman, jadi dia pantas naik level. Karena grimoire Hibiki juga naik level, dia langsung mengaktifkannya kepada Vene. Dan Vene pun mungkin bisa mengajarkan Hibiki beberapa keahlian sihir. Hibiki pun langsung senang mendengarnya. Akhirnya tiba juga mereka pergi ke dungeon di wilayah utara. Tanya akan merindukan mereka dan dia juga meminta mereka untuk menginap lagi ketika kembali. Hibiki langsung memberikan Cloud jubah musim semi abadi untuk mengatur suhu. Cloud langsung mengucapkan terima kasih dan Hibiki juga akan memberikan satu lagi untuk Lilian. Setelah dipakai Lilian merasa senang. Balas pun datang, dia menitipkan Hibiki kepada Cloud untuk menjaganya dengan baik. Namun mereka terlihat bertengkar. Jewel pun membekukan mereka lagi dan mengatakan kepada Lilian kalau dungeon jauh lebih berbahaya daripada hutan dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka pun akhirnya berangkat. Mereka semua mengantar kepergian Hibiki dan yang lainnya. Di luar, Ivel mengetahui kalau mereka akan pergi ke dungeon utara. Di tempat lain, sekumpulan aden menyerang desa. Tidak berselang lama ada sekelompok pemuda yang datang. Mereka mengatasnamakan para pembunuh mayat hidup. Dan mereka juga berhasil mengalahkan para undead itu. Lalu mereka pun akan pergi ke arah timur karena mereka dapat petunjuk dari roh untuk terus berjalan ke arah timur. Dan ternyata mereka mengenal Hibiki. Salah satu dari mereka adalah saudara Hibiki dan mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Hibiki. Malam harinya Cloud merasa kedinginan. Menurut Vene karena suhunya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Pagi harinya Hibiki latihan memanah dengan target monster. Dan dia berhasil mengalahkan monster itu. Lalu Cloud menyuruh Hibiki untuk menghentikan itu dan segera pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka melanjutkan perjalanannya, namun Hibiki merasakan kalau dia mabuk kendaraan. Vene menyuruhnya untuk muntah di luar. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Hibiki muntah di dalam kereta kudanya. Hingga akhirnya mereka berhenti terlebih dahulu. Hibiki berjalan untuk mencari air. Ketika akan mengambil air, air tersebut terlihat bergerak. Cloud ke sana untuk melihat dan itu adalah kumpulan slime yang membentuk seperti air. Mereka memerintahkan Hibiki untuk latihan terhadap slime itu tanpa menggunakan senjata. Lalu Hibiki diberikan kayu dengan api. Hibiki mencoba menyerang. Namun para slime itu dapat menghindari dengan mudah. Hibiki kesulitan karena pukulannya tidak ada yang kena sama sekali. Lalu Hibiki terkena serangan dari slime itu tepat di wajahnya. Tiba-tiba tangan Hibiki mengeluarkan api dan slime itu pun langsung pergi. Cloud yang melihat itu sangat merasa senang. Tiba-tiba slime itu berkumpul. Hibiki terkejut slime itu menjadi besar. Hibiki mencoba mengeluarkan api namun apinya terlihat kecil. Lilian mengatakan kalau itu adalah api yang sangat kecil kepada Hibiki. Setelah itu Hibiki merasa kelelahan dan Cloud menyuruh mereka untuk berkemah di area sini.
Malam harinya mereka membahas terkait dungeon, dan Cloud mengetahui kalau sebelumnya belum ada yang pernah menaklukkan dungeon itu. Tapi Cloud berjanji kalau dia akan membawa Hibiki ke daerah dinas. Dan Cloud juga akan melatih Hibiki setiap hari agar dia bisa bertahan hidup di medan apapun. Lalu Cloud menyuruhnya untuk tidur karena mereka harus bangun pagi. Hibiki melihat statusnya dan terdapat 4 keahlian baru, namun dia akan memeriksanya nanti karena dia akan tidur terlebih dahulu. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan, namun mereka bertemu dengan warga desa dan menanyakan terkait kejadian yang terjadi. Namun mereka mengatakan kalau desanya diserang oleh sekelompok andit. Cloud menyuruh mereka untuk mencari jalan memutar, namun lumayan agak jauh. Tapi Lilian ingin Hibiki segera bertemu dengan temannya. Menurut Cloud jika ingin cepat mereka harus melewati jalan ini. Dan akhirnya mereka akan lurus dan mengalahkan para andit untuk dijadikan latihan sebelum nanti mereka harus melawan berbagai monster di dungeon. Mereka akhirnya sampai di desa tersebut dan mencoba untuk melihat situasi desa itu. Ketika Hibiki berjalan, dia terkena beberapa jebakan, padahal Cloud sudah memperingatinya terlebih dahulu. Lalu Fauna pun ke sana untuk menghampiri Hibiki karena merasa ada yang ribut. Fauna menjelaskan setelah meninggalkan Rowell dia berkelana sampai ke tempat ini. Namun dia melihat warga panik karena andit saat Fauna melewati desa ini. Cloud menanyakan kenapa seorang bandit sepertinya melakukan hal yang seperti ini. Namun menurut Fauna tidak ada yang istimewa karena dia melakukannya karena hati. Cloud merasa kalau sangat mudah untuk mengalahkan para andit. Namun menurut Fauna kalau andit di sini pergerakannya tidak normal dan merasa kalau mereka ada yang mengendalikannya. Mereka akhirnya sampai di suatu gereja. Ketika di dalam, Hibiki melihat ke atas dan terdapat ornamen yang bercahaya. Cloud mengetahuinya kalau itu adalah 11 permata yang mewakili para dewa dan disebut dengan permata suci. Namun mereka melihat ada satu permata yang hilang. Namun menurut Fauna lebih aneh lagi kalau mereka menyadarinya. Dan Fauna juga mengatakan kalau andit menyerang saat lonceng berbunyi. Dan tidak berselang lama lonceng pun langsung berbunyi. Ketika keluar para andit berdatangan dan Cloud berhasil mengalahkan mereka. Ketika Lilian membakarnya, andit pun terasa kebal. Dan Penny merasakan sesuatu yang aneh dengan mereka. Ketika mereka kembali ke dalam, Cloud merasa aneh karena diserang para andit itu tidak ada yang tumbang sama sekali. Namun lonceng itu berbunyi sangat keras hingga banyak andit yang muncul. Hibiki dan Lilian akan pergi untuk melihat di sekitar lonceng. Cloud dan Fauna akan bertahan di bawah. Sementara itu mereka berhasil naik ke tempat lonceng berada. Di bawah, Cloud dan Fauna berhasil mengalahkan beberapa andit. Di atas, Hibiki mencoba untuk membantu mereka. Ketika Lilian melihat ke arah lonceng, dia merasa aneh karena loncengnya tidak bergerak namun masih berbunyi. Hibiki yang melihatnya pun merasa aneh. Terlihat Yvel ada di sana dan melihat pergerakan Hibiki. Lagi-lagi lonceng itu berbunyi dan Hibiki mencoba mengidentifikasi pada lonceng namun tidak ada yang terjadi. Sapo merekomendasikan untuk mengidentifikasi area sekitar. Hingga akhirnya skill intelektual Ai mendeteksi adanya skill kamuflase. Yvel di sana terkejut kalau Hibiki bisa menemukan penyebab secepat itu. Dan dia juga merasa kalau itu bukan skill identifikasi biasa. Ketika dilihat di sana ada cermin yang memantulkan lagi suara lonceng yang keras. Di bawah, Cloud dan Fauna masih bertahan untuk melawan para andit. Lilian yang melihat dari atas sangat khawatir terhadap Cloud dan Fauna. Hibiki mencoba untuk menghancurkan cermin itu. Mereka melancarkan beberapa serangan untuk membuat cermin itu hancur. Namun cermin Yvel yang hancur karena pantulan panah dari Hibiki yang membuat cermin yang ada di sana juga ikut hancur. Hibiki pun akhirnya keluar membawa Lilian. Fauna datang ke sana dan menanyakan keadaan Hibiki. Akhirnya mereka mengucapkan terima kasih, namun Hibiki meminta maaf karena telah merusak gerejanya. Namun mereka pun tidak masalah mengenai itu. Lalu mereka pun akan melanjutkan lagi perjalanannya. Sebelum berangkat, Fauna pun ingin melihat lagi Hibiki mengenakan pakaian perempuan ketika nanti mereka bertemu lagi. Namun Hibiki tidak mau dan Fauna memaksanya karena sekali saja. Di sana dewa utama ingin Hibiki selamat bagaimanapun juga situasinya dan juga ingin dia bahagia. Agar setiap kali dia bangkit, dunia ini tidak dihancurkan. Ketika akan masuk ke dalam dungeon, penjaga di sana memarahi Hibiki karena dia membawa anak-anak untuk masuk ke dalam dungeon. Lilian menjelaskan kalau Hibiki sebenarnya sudah dewasa karena tubuhnya yang kecil sering dianggap anak-anak. Padahal dia juga petualang yang hebat.
Hibiki kemudian melihatkan kartu petualangnya. Setelah dilihat oleh penjaga, Hibiki dan yang lainnya diizinkan untuk masuk. Di hutan, Emilia sudah tidak sabar ingin ketemu lagi dengan Hibiki. Dan Emilia berpikir kalau Hibiki sedang menunggu dirinya. Lalu gelang yang diberikan Eiffel menyala dan menunjukkan ke suatu tempat. Nenek mengatakan kalau Hibiki selalu kena masalah, padahal hanya masuk ke dalam kota saja. Lalu Claude menyuruh Hibiki untuk membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam dungeon. Rencana itu berguna untuk menekan angka kematian. Namun Hibiki menanyakan cara membuat rencana tanpa tahu apa yang akan terjadi dalam di dungeon nanti. Namun Lilian ingin membuatkan rencana perjalanan ke dalam dungeon. Claude pun langsung mengizinkannya. Claude menjelaskan kalau di dungeon utara terdapat 30 lantai dan setiap 10 lantainya terdapat bos dungeon. Dan Claude mengetahui kalau bos di lantai 10 adalah monster Silver Emerald. Dan kalau merasa kesulitan, Lilian disuruh bertanya kepada Claude. Lilian pun akan berusaha untuk membuatnya. Di sana mereka mengatakan kalau Lilian sudah sangat besar dan dia ingin membantu dengan caranya sendiri. Dan mereka juga sudah mendapatkan senjata serta persediaan ketika di Rowell. Dan Claude juga menyuruh Hibiki untuk membuat ramuan dengan skillnya. Di tempat Emilia, dia sedang memasuki bangunan yang terbengkalai karena Emilia merasakan kalau Eiffel sedang dalam bahaya. Terlihat di sana Eiffel sedang menjinakkan seekor monster serigala. Namun Emilia datang ke sana dan menyerangnya, tapi monster itu menghindar dan menyerang balik Emilia. Tapi Emilia berhasil lolos dan menanyakan kepada Eiffel kenapa dia mengendalikan monster. Namun Eiffel hanya ingin mewujudkan perdamaian dunia. Ketika Emilia menanyakan pertemanan, Eiffel tertawa karena dia hanya berpura-pura saja. Emilia marah karena tertipu oleh Eiffel. Padahal Emilia ingin berteman baik dengannya. Eiffel langsung menginjak gelang pemberian dari Emilia dan monster itu pun langsung bergerak ke arah Emilia. Emilia tidak akan memaafkan perbuatan dari Eiffel, tapi Eiffel merasa kalau Emilia tidak bisa mengalahkannya dan Emilia akan menyerang langsung. Namun serangan tersebut malah balik menyerang Emilia sendiri. Besoknya Lilian dan yang lainnya pergi ke guild untuk memberikan perencanaan mereka di dalam dungeon. Dan mereka pun menyetujui perencanaan itu yang akhirnya Hibiki dan yang lainnya pergi ke dungeon. Mereka yang mendengarnya merasa senang. Akhirnya Hibiki dan yang lainnya berada di mulut dungeon setelah diantar oleh resepsionis itu. Ketika Hibiki menanyakan kesiapan kepada Lilian, dia merasa kalau dirinya sudah siap dan begitu juga dengan Vene. Ketika Hibiki membuka peta, Claude menyuruhnya untuk tidak menggunakan peta sementara waktu, karena kalau terus mengandalkannya, maka Hibiki tidak akan punya rasa kepekaan terhadap bahaya. Ketika perjalanan ke dalam, Sapo memberitahu kalau kekuatan dewa menurun 15%. Ketika lagi melamun, Claude menyuruh Hibiki untuk fokus begitu masuk ke dalam dungeon, karena kalau kita lalai sekecil apapun bisa berakibat fatal. Di tengah perjalanan, Hibiki menyuruh untuk berhati-hati. Tidak berselang lama ada monster slime yang muncul di hadapan mereka. Namun Hibiki akan menggunakan sihir pertamanya, yaitu sihir api dan slime itu langsung kalah seketika. Ketika melihat sebuah tembok, Hibiki merasa kalau temboknya terasa aneh. Lalu Claude menyuruh Hibiki untuk mengidentifikasinya. Setelah dilihat ternyata itu sebuah monster batu. Claude tidak menduga kalau itu ada di level 1. Dia akan mencobanya menggunakan tombaknya. Karena tidak hancur, Hibiki menyuruh Lilian untuk menggunakan senjatanya. Tidak berlama-lama Lilian menggunakannya dan monster batu itu pun langsung hancur seketika. Vene mengetahui kalau dungeon itu dipenuhi oleh jebakan dan monster. Dan Vene juga berpendapat kalau pembuatnya orang dengan kepribadian yang aneh. Setelah itu lagi-lagi Sapo melaporkan kalau kekuatan dewa yang diberikan menurun lagi hingga mencapai 25%. Hibiki terkejut mendengarnya. Hibiki melihat ada musuh dengan level 12, 18, dan 15. Lalu Claude akan menghadapinya dan Claude juga menyuruh Hibiki untuk menghadapi sisanya. Serangan Hibiki tidak mengenainya hingga akhirnya monster itu dikalahkan oleh Claude. Setelah itu Claude menyuruh untuk tetap seperti itu dan mempertahankan langkah karena banyak jebakan yang akan datang. Claude juga menjelaskan kalau kekuatan dewa utama tidak bisa menjangkau dengan sempurna karena Hibiki berada di dungeon. Dan juga skill bawaan menurun dengan drastis. Asal Hibiki berusaha, pasti akan terlihat baik-baik saja. Dan Vene mengatakan kalau dungeon bukan wewenang dewa. Akhirnya Claude mengetahui kenapa tembakan Hibiki meleset walau bidikannya sudah baik. Hibiki sendiri mengakui kalau dirinya hanya bisa memanah karena dia bukan non-tempur. Dia meminta maaf karena telah menjadi beban.
tapi Lilian dan Claude memberi semangat kepada Hibiki. Claude juga menjelaskan kalau Hibiki tidak bertarung sendirian, karena di sana ada Claude, Lilian, dan juga Fanny membantu. Claude juga sudah menganggap sebagai rekan dan kawan, dan juga sebagai keluarga meski tanpa hubungan darah. Claude juga senang karena Hibiki memberitahu mereka kalau akan ke dungeon, dan kalau ada masalah mereka bisa saling membantu untuk mencari jawabannya. Claude juga memerintahkan Hibiki untuk belajar bertarung tanpa terlalu mengandalkan skillnya. Tiba-tiba Claude pun ingin melatih Hibiki dengan menaikkan akurasinya tanpa mengandalkan skill bawaannya. Di sana Emilia mulai sadar dan dia akan mencoba untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di dalam dungeon mereka diserang oleh monster kelinci, namun sihir Lilian berhasil mengalahkannya hingga hancur berkeping-keping. Hibiki terkejut karena sihir Lilian semakin kuat. Ketika melihat monsternya hancur, Lilian terkejut. Penny juga mengatakan kalau Lilian harus belajar soal pemilihan dalam penggunaan sihir. Setelah meminjam skill dari Claude, dia merasa nyaman dengan kekuatannya. Tapi Hibiki merasa dirinya curang karena dia bisa meminjam kekuatan dari orang lain. Namun Hibiki akan menggunakannya dalam menopang akurasinya yang kurang. Mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Claude menjatuhkan batu di depannya. Mereka yang melihatnya terkejut dan Claude menjelaskan kalau itu adalah jebakan teleportasi. Sambil beristirahat, Claude juga menjelaskan kalau mereka berjalan dengan kecepatan yang bagus. Namun Hibiki merasa dirinya terus menginjak jebakan dan bahkan sampai di titik ini. Setelah itu Fanny ingin makan lagi yang tadi mereka makan, dan Hibiki akan memberikannya. Lalu Fanny memakan makanan itu, dan Hibiki juga kepikiran dengan skill copy paste-nya. Hingga Hibiki kepikiran kalau dia bisa menduplikasi emas sebanyak yang dia mau. Namun Fanny mengingatkannya untuk tidak menggunakan pada hal yang lain. Karena berwajah aneh, Lilian menanyakan kepada Hibiki, namun Hibiki mengalihkan pembicaraannya dengan monster boss yang sama dengan yang menyerang mereka ketika di hutan. Hibiki merasa kalau sekarang dia bisa mengalahkannya karena sudah berlatih secara khusus. Karena akan tidur, Claude menyuruh Lilian untuk menyiapkan alarm dari bola air. Kalau masih belum kuat, Hibiki berpikir kalau dia akan menyalin skill yang dipinjam dari Claude menggunakan skill copy paste. Hibiki terbangun karena Sapo memberitahu sesuatu. Claude yang melihatnya terkejut karena dia bangun tiba-tiba. Sapo memberitahu kalau skill copy paste bisa menduplikasi sebagian besar hal dan tidak ada batasan untuk hal itu. Lalu skill yang dipinjam yang belum dikuasai tidak bisa diduplikasi. Lalu Claude yang mendengarnya menyuruh Hibiki untuk menyalin skill yang ada pada dirinya. Hingga Claude langsung bersemangat melatih Hibiki agar dia bisa menaklukkan dungeon dan selamat sampai di Teradinas. Besoknya mereka sampai di pintu bos pada level 10. Lalu ada kelompok petualang yang keluar dari sana sampai mereka terluka. Hibiki akan menyembuhkan mereka. Karena pintunya masih terbuka, Claude melihat ada serangan dari monster bosnya. Claude mencoba untuk menutup pintunya dan Lilian membantu dengan membakar serangan hingga akhirnya pintu itu pun berhasil ditutup. Hibiki berhasil menyembuhkan mereka. Lalu Claude menanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Mereka menjelaskan kalau ada 3 serigala di sana dan ada 1 serigala yang luar biasa kuatnya. Di ruangan bos ada Evil yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Lalu dia pun memberikan kekuatan yang dahsyat kepada monster itu. Evil juga menyuruh serigala itu untuk melawan Hibiki. Di tempat dewa mereka bertemu dengan dewa medis, namun perhatian dewa utama tertuju pada hal yang lain. Tapi dewa utama berkata yang lain-lain, hingga dewa sihir marah terhadapnya. Ketika masuk ke dalam ruangan bos, Hibiki terkejut. Claude menjelaskan kalau semua yang ada di sini adalah buatan, karena area bos dungeon berada di dimensi lain. Hibiki tetap tidak paham, namun menurutnya itu hal yang luar biasa. Lalu Penny menanyakan di mana letak bosnya. Setelah dilihat oleh Hibiki, letaknya masih jauh, apalagi yang terakhir, dan dia berlevel 43. Claude mengetahui kalau itu adalah monster yang menyerang kelompok itu. Lalu 2 serigala dengan level rendah sedang berjalan ke sana. Namun Claude merasa bersyukur kalau mereka datang langsung satu persatu. Ketika serigala itu menyerang, Claude menebasnya dengan mudah. Lalu Hibiki melihat kalau serigala dengan level 43 mulai bergerak menuju ke arah mereka. Hibiki dan Lilian berlari dari serangannya hingga Lilian terjatuh. Namun Hibiki menolongnya hingga Hibiki terbawa jauh oleh skillnya. Claude langsung menanyakan keadaan Lilian dan Fanny, namun mereka tidak apa-apa, tapi mereka mengkhawatirkan keadaan dari Hibiki. Claude juga tidak merasakan kehadirannya di sekitar sini.
Dan Cloud berpendapat kalau monster itu sedang mengejar Hibiki. Lalu tangan dari Cloud bercahaya dan menunjukkan ke tempat Hibiki berada. Hingga akhirnya Hibiki sampai di suatu tempat. Lalu Sapo memberitahu kalau ada musuh di belakangnya. Setelah melihat ke belakang, Hibiki terkejut kalau monsternya begitu besar. Serigala itu menyerang Hibiki, namun dia bisa menghindarinya. Dan Hibiki meminta saran kepada Sapo, hingga akhirnya dia terkurung seperti di dalam sangkar. Serigala itu menyerang, namun lagi-lagi Hibiki berhasil menghindar dengan mudah. Di luar, mereka berhasil menemukan Hibiki dan meminta Lilian untuk menghancurkan sihirnya. Cloud juga mencoba untuk menembusnya, namun dia terkejut karena tombaknya tidak bisa menembus itu. Hibiki juga tidak percaya kalau sihir Lilian dan tombak Cloud tidak dapat menghancurkan itu sama sekali. Sambil menghindari serangan, Hibiki akan menggunakan pemanggilan hewan suci. Lalu ada yang datang dan itu bukanlah Vene. Dia menjelaskan kalau Hibiki akan baik-baik saja. Di luar, Vene marah kepada Catseed karena dia datang tiba-tiba. Menurutnya, Vene itu payah dalam bekerja. Lalu dia meminta Hibiki untuk menunjukkan tangan kanannya. Setelah dilihat karena tangan kanannya tidak berguna, maka dia akan membantunya agar itu menjadi berguna. Dengan begitu dia ingin Hibiki benar-benar paham apa itu loyalitas. Setelah dilepaskan sihirnya, serigala itu mengamuk dan Hibiki terkejut melihatnya. Tidak berlama-lama Hibiki mengaktifkan loyalitasnya dan dia langsung memanggil Cloud untuk datang ke sana. Cloud datang dan langsung menyerang serigala itu hingga dia terpental. Lalu Hibiki menyerahkan serigala itu kepada Cloud karena dia percaya kalau Cloud bisa mengalahkannya. Kemudian Hibiki memberikan levelnya kepada Cloud untuk sementara, hingga level Cloud menjadi 74. Dalam satu kali serangan, serigala itu langsung kalah. Setelah itu, Hibiki melihat sesuatu yang keluar dari emeraldnya. Lalu Dewa Utama dengan cemas dan menyuruh Hibiki untuk tidak memegangnya dan menyuruhnya untuk melepaskan benda tersebut. Kemudian ada suara yang keluar dari sana dan Hibiki mengetahui kalau suara itu sama dengan Yvel. Ketika semuanya sedang berteriak, tapi Hibiki sendiri tidak mendengarkan apapun. Lalu Yvel akan membantu Hibiki untuk kepergiannya. Hibiki mencoba untuk melepaskan batu itu, namun terlihat batu itu terus menempel di tangannya Hibiki. Ketika Cloud mendekat, ada angin yang membuatnya berhenti. Akhirnya mereka pun tidak bisa mendekati Hibiki. Lalu Dewa Utama juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Yang akhirnya Sapo mencoba menghapus beberapa skill untuk menyelamatkan Hibiki. Hingga akhirnya Sapo menghilangkan beberapa skill Hibiki dan berhasil untuk menggagalkan jebakan teleportasinya. Namun sudah terlambat dan Hibiki menghilang dari sana. Hingga Dewa Utama pun terkapar. Lalu dia ketakutan karena seseorang akan terbangun dari tidurnya. Dan orang tersebut pun akhirnya bangun dari tidurnya. Cloud marah karena tidak bisa melindungi Hibiki. Para dewa pun menanyakan apa yang terjadi karena Dewa Utama tiba-tiba seperti itu dan kelihatan seperti kelelahan. Dia menjawab dan dia hanya bisa memindahkan jebakan teleportasinya. Karena jebakan itu terlalu kuat, Dewa Sihir meminta Dewa Medis untuk memindahkan Dewa Utama. Namun Dewa Utama tidak mau dipindahkan dan menyuruh mereka untuk mengingat sesuatu. Dan ternyata Hibiki wajahnya terlihat mirip dengan Dewa ke-12. Dewa Utama sudah berjanji kepada Dewa ke-12 untuk tidak membangunkannya. Namun dia sudah tidak bisa menghentikannya lagi. Dewa kehancuran pun akhirnya bangun. Dia sebelumnya meminta Dewa Utama tidak membangunkannya. Karena sudah bangun, dia pun akan mengoreksi dunia ini. Dan sebelum itu dia ada yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hibiki akhirnya terdampar di suatu tempat. Hibiki pun akhirnya sadar dan dia masih sadar kalau dia masih berada di dalam dungeon. Ketika Hibiki mencoba untuk melihat peta, namun tidak muncul apapun. Ketika Hibiki mencoba melihat statusnya, dia terkejut karena beberapa skillnya terhapus. Lalu Yvel akhirnya datang ke sana. Dia menanyakan kenapa Hibiki merubah tujuan transfernya. Karena dia cukup lama untuk mencari Hibiki. Yvel juga mengakui kalau dia yang menyuruh monster serigala di hutan untuk menyerang Hibiki. Dan Yvel juga mengetahui kalau Hibiki diberikan kekuatan oleh Dewa Utama. Lalu mereka heran kenapa Dewa Utama sampai begitu memberikan kekuatannya kepada Hibiki. Yvel pun langsung merubah tampilan dungeon di sana. Hingga Hibiki terkejut melihatnya. Yvel juga menjelaskan kalau ini yang akan menjadi kuburan buat Hibiki. Yvel langsung menyerang, tapi Hibiki menghindar. Tapi Yvel ingin Hibiki tidak menghindar. Yvel ingin membunuh Hibiki. Karena Hibiki menghalangi tujuannya untuk membunuh Cloud.
karena kalau Eiffel sendiri ingin melindungi tatakan dari dunia ini. Ketika Hibiki melihat status dari Eiffel, dia hanya melihat status yang biasanya. Hibiki langsung melihat tangannya. Setelah itu, Eiffel menyerang lagi. Di luar, Cloud mendengar suara dari Hibiki. Lalu Eiffel terus menyerangnya. Tapi Hibiki menghindar terus-menerus hingga dia meminta Hibiki untuk serius, padahal Hibiki sudah serius. Karena kesal terus lari, Eiffel mengeluarkan serangan yang besar kepada Hibiki supaya dia tidak bisa lari terus. Hibiki akhirnya terkapar oleh serangan dari Eiffel, hingga Eiffel kecewa karena Hibiki kalah begitu dengan cepat. Tiba-tiba ada yang menyuruh Hibiki bangun. Ketika bangun, Hibiki ada di suatu tempat dan dia adalah dewa kehancuran. Dia mengenalkan dirinya kalau dia umurnya lebih tua dari Hibiki. Dia juga mengetahui kalau semalam Hibiki makan daging gosong karena Hibiki tidak bisa mengendalikan api dengan baik. Hibiki heran kenapa dia bisa tahu. Lalu dewa kehancuran menanyakan mengenai dunia ini kepada Hibiki. Karena dunia ini dikendalikan oleh dewa, mulai dari skill, pekerjaan, dan yang lainnya. Karena tidak ada yang bisa sepenuhnya bahagia di dunia ini. Tapi Hibiki tidak banyak tahu soal dunia ini. Dia juga mengetahui kalau Hibiki tiba-tiba datang ke dunia ini. Akhirnya Hibiki menjelaskan kalau di dunia ini banyak monster di mana-mana dan Hibiki hampir mati berkali-kali dan dewa utama sangat tidak bisa diandalkan dan sangat asal. Waktu Hibiki menghadapi banyak kesulitan, Hibiki mendapatkan teman dan rekan yang baru dan itu juga menjadikan Hibiki lebih baik lagi. "Apa kamu bahagia?" kata dewa utama. Hibiki sebenarnya ingin kembali ke dunianya, namun dia juga di sini mendapatkan harta yang tidak tergantikan, dan dia pun tidak akan menghancurkan dunia ini. Dia juga memberitahu kalau setelah keluar dari kafe ini, Hibiki akan bangun, karena kalau tidak bangun maka dia akan mati. Hibiki yang mendengar itu langsung akan pergi dari kafe. Ketika Hibiki melihat cermin, dia merasa terlihat familiar terhadap perempuan yang tadi, dan dia merasa kalau orang itu mirip dengannya. Dewa tersebut mendoakan Hibiki setelah kepergiannya. Hibiki yang telah bangun langsung berlari dan bersembunyi. Dia juga senang tiba-tiba Sapo datang kembali. Lalu Sapo akan memberikan dukungan dan dia meminta Hibiki untuk mengaktifkan semua skill yang bisa dipakai. Eiffel mulai serius karena sudah bosan melihat Hibiki yang lari ke sana kemari. Kemudian Hibiki menyerang duluan dengan kekuatan pencuciannya hingga Eiffel merasa nyaman dengan semua itu. Namun Eiffel langsung marah. Tapi Hibiki berhasil menghindari serangannya. Eiffel juga heran karena serangannya bisa terbaca oleh Hibiki. Hibiki senang karena skillnya mulai pada naik. Tiba-tiba Eiffel menyerap semua skill dan juga level Hibiki yang dia punya. Hingga level dan skill levelnya kembali ke level 1. Hibiki merasa tidak percaya. Lalu Eiffel pun langsung menghina Hibiki kalau dia terlalu lemah. Kemudian Sapo mengirim pembimbing kepada Hibiki untuk datang ke sana. Hibiki dan Eiffel pun terkejut Emilia datang ke sana dengan tiba-tiba. Emilia tidak akan memaafkan Eiffel karena menyakiti Hibiki. Eiffel heran kenapa Emilia bisa ada di sini begitu saja. Sapo menjelaskan kalau dia telah memberitahu situasinya kepada Emilia. Tapi Eiffel merasa kalau Emilia ke sini hanya untuk mengantarkan nyawa kepadanya. Emilia tidak peduli dengan perkataan Eiffel. Emilia pun langsung menembakkannya. Ketika Hibiki mengkhawatirkan Emilia, Sapo memberitahu untuk tidak ikut bertarung karena saat ini levelnya telah menurun. Di luar mereka pun mendukung Hibiki dan akan pergi ke sana karena dia bisa mengetahui situasinya lewat Cloud. Vene mengatakan supaya Hibiki menggunakan identifikasinya supaya dia bisa mengetahui kelemahannya. Hibiki langsung menggunakannya. Dia melihat ada kata cermin di dalam statusnya. Ketika Emilia akan terkena serangan dari Eiffel, Hibiki berhasil menyelamatkannya. Namun Eiffel akan menembak serangan terakhirnya. Ketika terkapar, Hibiki teringat dengan kata cermin dan berpikir kalau itu berasal dari kemampuannya. Karena Eiffel sering memantulkan serangan. Lalu Hibiki mengatakan kepada Emilia ketika berburu kelinci waktu itu. Dia merasa kalau menggunakan teknik itu, maka Eiffel tidak bisa menggunakan pantulannya. Ketika Eiffel berjalan sambil menghina mereka, Emilia marah dan mengurung Eiffel menggunakan sihir tanahnya. Setelah itu Emilia membantu Hibiki untuk membidik panahnya. Lalu Hibiki meminta temannya untuk menyalurkan kekuatannya. Hibiki menerima kekuatannya lewat loyalitas. Hibiki pun akhirnya menembakkan panah itu. Eiffel berusaha menahan serangan dari Hibiki hingga akhirnya dia terpental dan kehilangan satu tangan. Eiffel menjelaskan kalau tubuhnya itu hanyalah ilusi semata.
Tapi itu adalah kekalahan yang sangat memalukan dan dia pun pasti akan dimarahi oleh masternya. Setelah itu, Ivel pun langsung menghilang. Lalu Hibiki mengucapkan terima kasih kepada Emilia yang telah menyelamatkannya lagi. Karena tugasnya telah berakhir, Sapo pun akan mengembalikan Emilia ke tempat awalnya. Lalu Sapo merasa senang kalau Hibiki selamat dari bahaya. Hibiki juga mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah mendukungnya. Dewa utama pun merasa takjub dia bisa selamat tanpa bantuannya. Dan dia juga merasa kalau kekuatannya berasal dari ikatan persahabatannya. Tapi Dewa Utama lagi-lagi kena marah dari Dewa Sihir karena dunia ini akan hancur setelah terbangunnya Dewa Kehancuran. Namun Dewa Utama memberitahu kalau Dewa Kehancuran sudah tidur kembali dan mereka akan merasa aman untuk sementara waktu. Sapo memberitahu kalau Hibiki masih terhubung dengan teman-temannya dan Sapo juga menyuruh Hibiki untuk mengikuti suara mereka. Mereka pun akhirnya akan bergerak ke arah yang ditunjukkan dalam loyalitas itu. Di Guild Jewel kedatangan saudara dari Hibiki yang sedang mencarinya. Dia menjelaskan kalau mereka sedang mencari seseorang yang bernama Hibiki. Ketika Jewel akan menjawabnya, Emilia datang dan mengatakan kalau dia mengenalnya dan Emilia juga akan mengantarkan karena dia tahu di mana tempat Hibiki berada.